Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Monitoring dan Testing Keamanan Sistem Informasi Menggunakan Metasploit. Di era digital yang semakin berkembang pesat, keamanan sistem informasi menjadi prioritas utama, terutama dalam menghadapi ancaman cyber seperti ransomware, phishing, dan DDoS. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan sistem informasi melalui monitoring dan pengujian menggunakan Metasploit Framework. Dengan metode ini, kami berharap dapat memberikan rekomendasi strategis untuk menjaga keamanan data dan infrastruktur digital. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Adinda Dwi Wardadani dengan NIM 231006, kemudian Apriliani dengan NIM 231003, dan Irgi dengan NIM 231009. Apa itu Metasploit? Metasploit merupakan platform yang dirancang untuk melakukan penetration testing dan eksploitasi keamanan sistem informasi. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem, menjalankan eksploitasi terhadap target, serta mensimulasikan berbagai jenis serangan cyber. Metasploit memiliki berbagai fitur yang menjadikannya sebagai alat penting bagi para profesional keamanan. Alat yang dipilih dan alasan pemilihannya. Metasploit dipilih sebagai alat utama untuk monitoring dan testing karena kemudahan penggunaan dan dukungan komunitas yang besar. Alat ini dibuat untuk membantu profesional keamanan untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem informasi. Alasan utamanya adalah kemampuan Metasploit untuk menjalankan simulasi serangan yang nyata dengan memanfaatkan berbagai modul eksploitasi yang terus diperbarui. Metasploit memungkinkan pengguna untuk bisa melakukan pemindaian jaringan, eksploitasi kerentanan, dan pengujian pasca eksploitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani dengan stambuk 231003. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu deskripsi setup dan konfigurasi Metasploit serta pengimplementasian aplikasi tersebut. Pertama-tama itu kita perlu menginstal yang namanya Kali Linux terlebih dahulu, karena dalam Kali Linux inilah kita akan mengimplementasikan Metasploit. Dan yang kedua kita setup Kali Linux, yang ketiga konfigurasi jaringan, dan yang keempat pemindaian awal. Setelah Kali Linux kita setup, maka kita aktifkan, maka kita bisa menjalankan Metasploit di dalam Kali Linux. Pertama itu kita perlu menentukan target pengujian terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi target. Yang ketiga, pemindahan kerentanan. Yang keempat, pemilihan exploit. Yang kelima, konfigurasi exploit. Yang keenam, melakukan exploit. Dan terakhir, dokumentasi dan pelaporan. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan Metasploit. Pertama-tama kita perlu menentukan target yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan target pada perangkat sendiri, maka misalnya kita menuju ke CMD terminal untuk melihat IP yang akan menjadi targetnya. Kita ketik IP config, maka di sini akan muncul IP yang kita gunakan. Maka di sini kita akan menggunakan IP 192.168.59 dan 1. Nah, setelah kita menentukan target yang akan kita gunakan, kita akan mengimplementasikan Metasploit dalam Kali Linux. Sebelum itu, kita harus melihat informasi pada target tersebut. Di sini saya sudah cek informasinya. Di sini pada IP 192.168.56.1 itu ada 4 port yang terbuka, dan kita di sini akan menggunakan port 445 yang pada umumnya digunakan, yaitu kita akan melihat kerentanan pada Microsoft.
Nah, setelah Metasploit itu aktif, kita akan melakukan search Windows. Maka di sini akan muncul modul-modul yang akan kita gunakan untuk melihat kerentanan pada Windows yang ada. Di sini kami menggunakan modul yang pertama, yaitu Use Auxiliary, Scanner SMB version. Nah, setelah aktif, kita bisa melihat informasi pada modul ini. Kita gunakan show option. Nah, di sini kita lihat pada modul ini airhost dan airport-nya masih kosong, maka kita perlu men-set terlebih dahulu. Airhost-nya itu target tadi, IP tadi. Kemudian airport-nya itu yang kita pilih tadi, yaitu 445. Setelah kita sudah set, kita bisa lihat kembali show option. Nah, di sini sudah tercantum airhost dan airport yang kita set tadi. Kemudian kita run. Nah, hasilnya sudah muncul. Hasilnya di sini sudah muncul dan di sini mengatakan bahwa SMB yang aktif pada perangkat ini yaitu SMB 3.1.1 atau versi SMB versi 3. Kemudian kita perlu memverifikasi kerentanannya dengan modul yang lain, yaitu modul Use Auxiliary, Scanner SMB, modul MS17010 yang bisa mendeteksi kerentanan pada perangkat tersebut. Kita atur terlebih dahulu. Setelah sudah terpasang, kita bisa lihat. Kita langsung set saja airhost-nya seperti tadi. Airhost-nya tetap sama. Begitupun dengan kita tidak perlu men-set portnya karena itu sudah otomatis. Kita langsung saja run. Nah, di sini terdeteksi bahwa pada modul ini SMB versi 3 tidak memiliki kerentanan karena versi 3 itu sudah diperbarui. Sementara SMB yang memiliki kerentanan itu biasanya SMB versi 1 atau 1.0, sedangkan yang ada pada perangkat ini yaitu SMB versi 3. Maka di sini pesan errornya itu tidak bisa login. Karena di sini proses loginnya itu secara otomatis. Jika SMB ini memiliki kerentanan, maka kita akan login secara otomatis pada SMB tersebut untuk melihat kerentanannya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memahami pengertian dari Metasploit, cara kerjanya, dan pengimplementasian pada pengujian kali ini, selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kelemahan dari tools ini, dan juga kesimpulan pada pengujian yang telah kami lakukan. Kelebihan dan kelemahan pada Metasploit. Metasploit memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu dapat mengidentifikasi kerentanan pada protokol yang sering digunakan seperti SMB dengan komunitas yang aktif, mendukung adanya pembaruan modul secara berkala.
Kemudian ada kelemahan. Metasploit memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, adanya ketergantungan pada modul yang tersedia. Jika sistem target menggunakan versi protokol terbaru, maka modul yang akan digunakan menjadi tidak relevan. Kemudian, tanpa keahlian yang baik, hasil pengujian dapat menjadi tidak akurat. Dan yang terakhir, proses konfigurasi pemindaian dan eksploitasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dapat disimpulkan, pengujian ini menggunakan MS17010 yang menunjukkan bahwa sistem target telah menerapkan standar keamanan terbaru, seperti penggunaan SMB versi 3 yang diperbaharui, sehingga tidak ditemukannya kerentanan dalam pengujian ini. Hal ini menandakan bahwa sistem sudah cukup aman dari ancaman yang relevan. Penggunaan Metasploit dan pembaruan protokol secara rutin menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan sistem informasi untuk memastikan perlindungan dari potensi ancaman cyber yang terus berkembang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.